sebenarnya midget ini itu apakah merupakan deterrent yang pas dan relevan bagi Indonesia saat ini, Mas? Midget submarines itu balik lagi ya, semua sistem itu ada trade off-nya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau untuk operasi di laut lepas gitu, di high seas, yang butuh kapal selam, yang butuh long endurance dan ocean going, ya jelas midget submarine nggak bisa. Kan karena salah satu kelemahan midget submarines itu juga, mereka begitu kedetek sama anti-submarine lawan, itu mereka masuk ke bawah air tuh udah susah karena nggak bisa bermanuver lama dan secepat kapal selam konvensional kan, seperti let's say Scorpion gitu ya. Selamat datang di Warning Order by Semar Sentinel. Sebelum kami memulai podcast hari ini, kami ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan semua mengenai kenapa nama podcast ini adalah Warning Order dan apa yang menjadi tujuan dari podcast kali ini. Baik teman-teman, singkatnya dalam dunia militer itu ada istilah yang namanya Warning Order. Jadi Warning Order ini singkatnya adalah instruksi awal yang dikerahkan oleh seorang komandan sebelum operasi secara keseluruhan itu terbit. Jadi, warning order ini singkatnya berfungsi sebagai alarm dini bagi orang-orang yang memang memiliki kewenangan atau juga terlibat pada operasi tersebut agar kemudian mereka bisa memikirkan langkah apa saja atau strategi apa saja yang sekiranya bisa digunakan untuk menghadapi ancaman-ancaman di sekitar atau juga resiko yang akan datang di kemudian hari sebelum orang-orang bisa menyadari terjadinya sesuatu hal tersebut. Dan selanjutnya untuk podcast kali ini kami ibaratnya akan berharap akan menjadi early warning system bagi para pendengar podcast semua, dan tentunya sebagai informasi podcast ini akan hadir setiap 1 bulan, 1 isu dan juga 1 narasumber yang akan membahas mengenai isu pertahanan dan juga keamanan khususnya di wilayah Indonesia dan juga Indo-Pasifik. Lalu kemudian kenapa bentuknya harus podcast? Karena setiap isu-isu pertahanan dan keamanan itu sangat kompleks sekali untuk kita bahas ya. Apalagi kalau kita cuma baca-baca lewat artikel. Nah, melalui forum diskusi sebenarnya sangat membantu untuk kita bisa membedah secara lengkap dan juga secara komprehensif mengenai isu tersebut. Dan inilah yang akan kita lakukan pada podcast kali ini, tentu saja bersama orang-orang yang memang expert di bidangnya dan juga masih memiliki substansi di bidang tersebut begitu. Oke, without further ado, mungkin perkenalkan, nama saya Ria sebagai host dari episode pertama Warning Order kali ini, dan juga ada co-host saya, Keisha, dan kami dari Semar Sentinel. Oke, kalau begitu langsung mulai aja, dan di sini kami sudah menghadirkan Mas Aditya dari Voice of Indonesia Defense ya Mas ya. Welcome to the show Mas. Welcome to the show, Mas. Thank you guys for having me. Bagaimana kabarnya, Mas? Good. Oke. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan nih ya Mas, kita mau jelasin dulu kalau di setiap episode Warning Order kita akan selalu mulai dengan Signal of the Month. Tapi itu apa sih, Ri? Oke, jadi untuk segmen Signal of the Month ini biasanya kita bakalan nge-brief dulu nih soal isu-isu, tren atau highlight apa sih yang pengen kita bahas di podcast kali ini, Kay. Dan untuk segmen ini juga kita bakalan ngasih satu pertanyaan penting yang tentu masih related sama industri defense itu sendiri. Dan untuk episode ini kita nggak bakal langsung bahas satu spesifik topik atau the latest one, tapi kita akan langsung tarik dari akar permasalahan yang akan menjadi latar belakang dari diskusi kita nanti bersama Mas Adit. Betul banget. Dan untuk memulai mungkin kita bisa melihat dari letak geografi Indonesia itu sendiri ya, yang memang kita ini memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas sekali, dan juga kita adalah negara kepulauan ya. Nah ini juga not to mention kita juga diapit oleh banyak-banyak selat yang menentukan jalur dunia ya, atau kita bisa bilang ini choke points lah ya untuk mempermudah gitu, kayak Selat Sunda, juga Selat Makassar dan juga Selat Lombok. Also adding layer to that problem nih, Ri, sebenarnya kita juga ada tensi gray zone, apalagi di Laut Natuna Utara, karena masalah ini itu bukan masalah occasional ataupun baru terjadi, tapi it has been a long standing problem. Maka kalau kita hanya mengandalkan coastal defense misalnya, kita tidak bisa mengandalkan perairan yang seluas itu tadi yang udah kamu bilang sebenarnya. Jadi we need something bigger than that yang menjadi foundation yang tepat. Nah itu dia yang bakalan kita bahas sebenarnya pada podcast kali ini ya, kayak soal daya tangkal bawah air ya, kayak atau kita sebut ini mungkin subsurface deterrence ya. Nah jadi ternyata pembahasan mengenai subsurface deterrence ini sangat krusial sekali teman-teman. Jadi ini tuh bukan sebuah hal yang sebatas-batas hanya sebagai dekorasi atau ya penambah kemampuan saja, karena ini sebenarnya fondasi utama gitu buat kita melindungi kedaulatan perairan kita gitu. Betul, karena sebagai ideally ya kapal selam itu tidak hanya untuk menangkap kapal
kapal lawan yang mungkin masuk ke dalam perairan wilayah kita, tapi juga bisa menjadi alat untuk mengacaukan rencana atau mungkin plan yang mungkin mereka punya bahkan jauh sebelum mereka masuk ke perairan kita. So that's why it's very important to be discussed sebenarnya. Betul banget. Dan inilah kemudian yang bisa kita sebut sebagai istilah force multiplier ya, dimana kalau misalkan kita punya kapal selam yang spesifikasinya pas, terus juga jarak jelajahnya jauh ya kayak, terus juga senjatanya memadai, dan ini bisa kita taruh sebagai garda terdepan perlindungan kelautan kita sendiri. Dan misalkan juga kalau misalkan kita punya misi untuk mengumpulkan intelijen nih secara senyap, kapal ini tuh bisa diandalkan begitu ya. Dan intinya ini bakalan kasih kita akses keberadaan militer yang luar biasa gitu, khususnya di kawasan yang memang memerlukan akses seperti Blue Water Navy. Ya itu. Dibandingkan hanya cuman di daerah pesisir saja, karena seperti kita tahu kan saat ini Indonesia masih memiliki coastal submarine ya, yang memang aksesnya itu hanya di wilayah pesisir pantai gitu. Tapi tadi kalau kita udah mention soal yang bagus-bagusnya, sebenarnya there are several things yang sering banget luput dari pembahasan, misalkan dalam hal daya muatannya, operasinya, dan juga beberapa hal yang mungkin belum menjadi bare minimum kayak gitu. Oke, maksudnya gimana tuh, kayak boleh dielaborasi? Tadi kan kamu sempat mention kalau ada coastal submarine ya, walaupun pada praktiknya hal ini merupakan sebuah hal yang terjangkau dan mungkin affordable lah ya sebenarnya. Tapi in practice dia itu sangat limited operasinya, dan juga daya tahan baterainya juga tidak terlalu lama dibandingkan kapal selam gitu. Jadi hal inilah yang pada akhirnya tidak bisa dideploy ke zona laut lepas, dan pada akhirnya hanya sangat terbatas untuk operasionalnya kayak gitu. Iya itu sih, dan mungkin kembali lagi kita ke poin awal ya, kayak menghadapi tantangan seperti gray zone atau konflik yang berskala besar, coastal submarine tuh dirasa masih memiliki banyak tantangan ya untuk dilakukan gitu, untuk menghadapi konflik yang memang intens gitu ya, kayak seperti yang kayak mention soal gray zone itu. Nah itu dia sebenarnya kenapa kita sangat sedang menghadapi tensi gitu ya, ada pisau bermata dua gitu yang sedang dialami oleh AL kita. Misalkan satu sisi tadi ada tensi gray zone, but on the other hand sebenarnya Indonesia sedang membangun blueprint untuk kekuatan militer ke depannya. Misalnya kita ada aset penambahan militer ataupun juga bangunan pangkalan-pangkalan militer di sekitar perairan wilayah Indonesia kayak gitu. Iya sih. Nah, ngomongin soal pembangunan dan penambahan alutsista nih, kan akhir-akhir ini kita juga sering dengar soal proyek kapal ITS Giuseppe Garibaldi yang lagi hangatnya diperbincangkan di media sosial ya. Dan ini katanya targetnya akan rampung di 5 Oktober mendatang. Dan ini sih sebenarnya oke lah kalau kita lihat dari perspektif penambahan alutsista tuh kayaknya ini sangat canggih gitu ya. Tapi sebenarnya belum bisa menutup celah kayak, karena yang itu tadi kita bahas subsurface deterrence. Nah, ini kita masih belum menemukan nih celah bagaimana kita bisa menyempurnakannya begitu. Betul. Nah maka dari itu sebetulnya akan lebih baik gitu ya kalau kita punya kapal selam yang bisa beroperasi lebih jauh, atau mungkin at the same time juga affordable dan terjangkau kali ya. Tapi tadi misalkan kita memiliki choke points, jadi mungkin would be very beneficial kalau kita punya armada yang pas dan juga bisa sustainable di laut lepas kayak gitu. Oke, wah menarik banget sih sejauh ini, bakalan kita bahas lebih dalam nanti tentunya bersama Mas Aditya. Oke, boleh kali kita lanjut ke segmen yang berikutnya kali ya. Oke, tapi mungkin sebelum itu siapa tahu ada rekan-rekan yang belum kenal nih dengan Mas Adit, latar belakangnya atau mungkin profesinya seperti apa. Mungkin Mas boleh sharing sedikit tentang latar belakang Mas Aditya. Gue sekarang tuh berprofesi sebagai jurnalis, tadi udah disebut di Voice of Indonesia, menghandle salah satu desk mereka, desk pertahanan sama desk internasional kegiatan. Jadi sehari-harinya ya kalau lagi meliput di lapangan, karena gue reporter dan writer, gue meliput di lapangan, dan juga hari-harinya kayak memanage breaking news untuk redaksi, nulis berita untuk redaksi kayak gitu. Oke, very interesting Mas, thank you. Mungkin kepada Ria boleh dimulai. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya Mas, langsung ke pertanyaan pertama nih dari sesi kali ini. Oke, sebelum kita mengarah ke pertanyaan yang lebih spesifik nih Mas, mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan mendasar mengenai yang seperti kita sudah ketahui sebelumnya, sudah di-mention juga kalau misalkan wilayah perairan Indonesia itu sangat amat luas. Yes. Dan kita juga negara kepulauan. Nah, given the situation, kita juga pastinya memerlukan strategi khusus nih untuk melindungi kedaulatan perairan kita. Ini berkaitan juga dengan strategi Sea Denial Indonesia. Menurut Mas, bagaimana sejauh ini Indonesia sudah melakukan apa saja sih untuk membangun strategi seperti itu gitu? Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Ya, tadi seperti yang udah kalian sampaikan kan sebelumnya, Indonesia itu punya wilayah maritim yang sangat luas. Tapi jadi ada trade-off-nya, wilayah kita luas, tapi kita juga punya feature-feature geografis yang sangat menguntungkan kita. Yang tadi udah disebut seperti choke points itu.
It's a very narrow koridor yang bisa kita manfaatkan buat jadi semacam leverage kita. Kalau suatu saat nanti ada potential adversaries mau melakukan agresi ke kita, kita bisa pakai spot-spot itu untuk jadi semacam mereka lewat situ tuh harus ngelewatin berbagai rintangan dulu ada. Jadi kayak labirin jadi labirin mematikan kita bisa bikin kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk kesana itu kita bisa meningkatkan kapabilitas asimetris kita. Tadi yang udah seperti kalian bilang kapabilitas underwater kita itu sangat-sangat kepake sekali di strategi seperti itu. Jadi kita bisa mulai membangun dari punya submarine forces yang capable. Terus kita bisa bikin, itu ada banyak macamnya ya. Ada yang model konvensional, yang tadi seperti kalian bilang yang bisa punya feature kapal selam itu bisa ocean going, punya long endurance, mereka bisa beroperasi jauh dari wilayah kita, tapi kita bisa juga memanfaatkan kapal selam yang kecil-kecil yang untuk wilayah littoral kayak yang sekarang dikembangkan PT PAL, KSOT itu sangat kalau bisa kita memanfaatkan kapal selam otonomous itu akan sangat bagus sekali untuk kedepannya sih. Oke. Nah, karena kita tadi udah berbincang juga mengenai strategi ini, Mas. Strategi itu kan tentunya dibentuk dikarenakan adanya sebagai upaya antisipasi ya ancaman ke depannya itu gitu. Kalau kita kan belum tahu nih ancaman ke depannya seperti apa. Nah, ngomongin ancaman, Mas kan profesi sebagai jurnalis nih. So far, Mas, ancaman apa aja sih yang udah dilalui oleh Indonesia gitu? Dan boleh mungkin Mas elaborasi kayak highlight momen apa sih yang sejauh ini Mas pernah liput gitu ya tentang ancaman-ancaman Indonesia, ancaman-ancaman yang terjadi di perairan Indonesia gitu, yang menurut Mas menarik untuk dibahas gitu mungkin. Kalau kita bicara ancaman ya, Indonesia ini sebenarnya udah mapping ancamannya ini, terus mereka mengkategorikannya itu, ini gue bikin jadi sesimpel mungkin biar audiens kita enak ngikutin. Jadi mereka mapping terus mereka bikin 4 ada potensi ancaman kita. Nah, yang pertama itu dibikin berdasarkan prioritas. Ancaman yang pertama non-tradisional sama kejahatan transnasional. Itu masih jadi ancaman utama kita di perairan Indonesia ini, terutama kayak di Selat Malaka gitu. Kayak illegal fishing, terus human trafficking, piracy itu masih jadi yang utama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada juga pelanggaran kedaulatan dan yang tadi kalian mention yang gray zone operations itu. Kan kita tahu beberapa tahun yang lalu itu lagi happening banget, Coast Guard-nya asing tuh masuk ke wilayah kita kan, untuk membackup nelayan-nelayan asing itu ngambilin resources kita di laut perairan kita. Nah, itu jadi cukup jadi ancaman ya. Gue nggak tahu sekarang apakah masih aktivitas seperti itu masih berlangsung, tapi pemberitaannya mulai agak mereda. Mungkin udah ada antisipasi yang dilakukan sama pemerintah kita, berhasil mungkin, I don't know. Tapi itu tadi yang kedua. Yang ketiga itu ancaman hibrida dan emerging technological threats. Itu sekarang mulai jadi concern juga di Indonesia. Jadi kayak sabotase bawah air. Itu kalau kita ikutin berita di Baltik itu kan pernah kejadian kabel optiknya itu disabotase gitu kan. Ada dugaan yang melakukannya itu Rusia tapi nggak bisa dibuktikan. We'll never know juga. Betul, we never know. Nah, kita itu juga harus bisa kita antisipasi hal-hal seperti itu. Karena di saat konflik terjadi mungkin yang melakukan itu nggak directly untuk nyerang kita, tapi karena itu termasuk kepentingan banyak pihak kan. Kabel optik itu kan untuk banyak negara di region ya. Jadi mungkin musuhnya siapa yang kena kita juga nanti. Terus yang terakhir itu spillover dari konflik high intensity konflik besar antar negara. Itu yang prioritas terakhir tadi. Mungkin kita nggak akan ditarget secara langsung dari konflik besar ini, let's say China atau AUKUS gitu. Mereka nggak mentargetkan kita, tapi mereka berkonflik kan. Mereka berkonflik dan kebetulan di wilayah kita. Nah, itu kan repot kalau kayak gitu. Gimana kita nggak mungkin membela salah satu pihak. Tapi let's say worst case lah gitu, misalkan ada mereka perang, kapal selam nuklir tenggelam di wilayah kita. Terus ada masalah lingkungan. Karena ada nuklirnya itu kan. Terus ini pernah dibikin simulasi kayak war game gitu. Gue pernah baca itu reportnya. Jadi
kapal selamnya Amerika tenggelam, terus Amerika mendesak pemerintah Indonesia untuk tutup Selat Lombok. Oke, ya. Wah, itu repot. China marah, nggak bisa dong kayak gitu. Karena itu jalur lintas perdagangan penting kan. Tapi pemerintah Indonesia di simulasi itu mengiyakan, dikasih Amerika boleh tutup itu selat dengan kekuatan militernya untuk salvage kapal selamnya yang tenggelam itu. Cina nggak terima, dia melakukan tindakan-tindakan subterfuge ke negara-negara di region itu untuk mengacaukan kondisi lah. Nah, di simulasi itu negara-negara ASEAN khususnya, kita juga Indonesia itu nggak siap menghadapi itu. Itu belum siap. Jadi kayak apa yang harus mereka handle, karena ASEAN kan kalau kita tahu mereka masih bergerak dengan pace-nya tuh pace diplomasi ya. Sementara ini kondisinya udah emergency militer gitu kan. Jadinya jadi tantangan tuh. Itu perlu jadi catatan juga pemerintah kalau ada kejadian seperti itu gimana kita harus react. Ya. Itu jadi ya tadi jadi ada 4 prioritas ancaman yang bisa di mapping. Tadi menarik banget soalnya Mas juga mention adanya ancaman yang lebih modernized juga gitu ya. Nah, menurut saya cukup menarik juga kalau kita lihat di Iran, karena kan Iran juga memiliki subsurface deterrence yang cukup besar. One of it adalah adanya mijat submarines, walaupun kita tahu banyak sekali kerugian dan segala macam. Dan menariknya juga bahkan mijat submarines ini hanya dimiliki oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Korea Utara, dan Italia kalau tidak salah juga. Jadi banyak juga angkatan laut yang kemudian bergerak meninggalkan mijat ini Mas sebenarnya. Nah, kalau menurut Mas di lapangan sebenarnya mijat ini itu apakah merupakan deterrent yang pas dan relevan bagi Indonesia saat ini Mas? Midget submarines itu balik lagi ya, semua sistem itu ada trade off-nya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau untuk operasi di laut lepas gitu, di high seas, yang butuh kapal selam yang butuh long endurance dan ocean going, ya jelas midget submarine nggak bisa. Kan karena salah satu kelemahan midget submarines itu juga mereka begitu kedetek sama anti submarine lawan, itu mereka masuk ke bawah air tuh udah susah karena nggak bisa bermanuver lama dan secepat kapal selam konvensional kan, seperti let's say Scorpion gitu lah. Dan mereka ada manusianya di dalam, itu juga jadi concern. Kalau misalkan memanfaatkan kayak kapal selam autonomous, ya udah itu hilang ya. Hardware lah gitu bisa kita replace. Ini ada manusianya dan itu sangat resikonya tinggi kalau misalkan kedetek gitu untuk evasion itu mereka sangat terbatas kapabilitasnya. Tapi keunggulannya midget submarine juga itu kalau kita taruh di daerah untuk beroperasi di littoral waters, mereka bisa payloadnya lebih besar daripada kayak KSOT itu. Dan mereka tuh kalau nggak salah kayak let's say buatan Italia yang buatan DRAS, I think, itu mereka bisa ditandem, bisa ada modul tambahan untuk SDV, jadi kayak submarine kecil untuk bawa pasukan special operations, kayak Navy SEALs atau Kopaska gitu bisa dimasukin ke situ. Itu salah satu keunggulannya. Jadi ya kalau ditanya midget submarines itu ada kelebihan dan keunggulannya tergantung gimana kita pakainya mungkin. Dan juga environment di tempat beroperasinya itu seperti apa. Oke, tapi kalau kita mungkin tarik kembali nih pada konteks Iran, kalau kita dihadapkan dengan kemampuan anti-submarine warfare modern dan pada konteks MDO pada hari ini, sebenarnya bagaimana sih posisi TNI AL Indonesia saat ini, Mas? Posisi TNI AL ya sekarang, terakhir yang gue ikuti perkembangannya, kita itu masih mencoba untuk, kita udah ada kesadaran untuk terhadap MDO itu. Dan kita juga mulai mencoba explore terus mencoba untuk mengadopsi konsep MDO ke dalam satuan-satuan kita, terutama dalam hal ini Angkatan Laut ya. Mereka udah aware kalau multi-domain operations itu ya the future of warfare. Kalau kita tarik ke kasus Iran, itu ada 2 pelajaran yang harusnya bisa kita ambil ya. Yang pertama itu, ini 2 pelajaran ini dari 2 belligerent yang sedang berkonflik, baik dari Amerika, dari Iran juga. Dari Amerika, tadi udah pernah di-mention sebelumnya, gimana kapal selam konvensional itu, yang kalau dalam kasus Amerika, Los Angeles class itu, dia bisa memburu
targetnya jauh dari wilayah pantai dia di tengah laut sana. Meskipun ada banyak apa istilahnya, orang-orang tuh banyak yang protes lah, maksudnya itu kan kapalnya Iran nggak lagi kondisi siap tempur gitu katanya. Ya perang seperti itu. There's nothing fair in a war. Dia lengah mungkin, terus kapal selam Amerika ini pick up targetnya ada di situ, ya udah disikat habis kan. Itu jadi pelajaran buat kita. Kita perlu punya aset yang bisa seperti itu. Kita bisa melakukan operasi jauh dari wilayah kita. Yang kedua dari Irannya sendiri. Dari Irannya sendiri ini mereka tuh bisa memanfaatkan feature geografis mereka di Selat Hormuz itu. Very narrow corridor itu. Mereka deploy autonomous submarine-nya mereka. Itu autonomous submarine-nya dipakai kalau nggak salah untuk laying mines, sea mines di sana. Terus dipersiapkan kalau misalkan nanti ada kapal-kapal musuhnya yang masuk, mereka bisa dihancurkan pakai drones-nya, sea drones-nya mereka itu. Tapi belum ada yang kapal Amerika mungkin yang kena itu, as far as I recall belum ada ya. Tapi itu bisa jadi pembelajaran untuk kita, untuk memanfaatkan sistem-sistem seperti itu dalam konflik di masa depan nanti. Nah mungkin ini follow up sedikit Mas, tadi Mas sudah mention soal ocean going juga dan ada beberapa challenges, ada mungkin kelemahan yang midget submarine tidak bisa lakukan begitu Mas. Nah mungkin pada konteks Indonesia dan juga tantangannya sebagai negara yang diapit choke points ini ya Mas, kemampuan seperti apa sih yang kemudian is required as a bare minimum yang diperlukan gitu Mas dalam konteks ocean going tersebut? Untuk yang di choke points ya, ya tentu yang kapal selam yang compact ya, yang compact, terus kalau bisa dia punya payloads-nya juga yang besar gitu. Tapi kan kita nggak bisa semuanya kita cram dalam satu sistem gitu, pasti ada trade-off-nya tadi balik lagi. Ya mungkin sebagai komplementer mungkin ya, jadi ada yang autonomous itu, tapi ada juga yang midget submarine. Cuma masalahnya yaitu tadi, kalau midget submarine karena ada manusianya itu jadi dia lebih rentan. Jadi maksudnya risk-nya tuh lebih tinggi. Jadi kalau kita kehilangan itu ya ada manusia ya sangat sayang sekali kan. Jadi mungkin kita bisa, mungkin jumlah midget submarine nggak sebanyak yang autonomous ya. Autonomous karena bisa mass production. Jadi kita bisa pakai taktik swarming gitu, yang dari autonomous tadi. Terus yang midget submarine-nya nanti untuk misi-misi kayak infiltrasi, untuk apa mereka bisa bawa pasukan khusus juga kan. Jadi ya I'd say dua-duanya bisa berfungsi sih seharusnya. Ini menarik sekali karena misalnya kalau kita lihat ke depannya tentang masa depan dari subsurface deterrence ini Mas, kita kan tadi udah bahas ya, ada yang UUV juga, ada keunggulan akustik, bahkan juga ada platform samudra dengan jarak jelajah panjang gitu Mas. Nah given those circumstances, kalau menurut Mas sendiri nih, sebenarnya apa sih posisi Indonesia saat ini, apalagi ditambah dengan adanya kita mengakuisisi Scorpen dan juga dengan adanya program KSOT ini Mas, kayak where is our stance right now? Kita sangat butuh kapal selam yang punya kapabilitas ocean going dan yang punya long endurance untuk bisa beroperasi jauh dari wilayah kita. Karena kalau kita lihat big picture-nya ya, kita kan mau mengakuisisi, kita sudah mengakuisisi bahkan Garibaldi. Betul. Garibaldi itu nanti ke depannya gue juga belum tahu itu untuk fokusnya untuk apa. Angkatan laut bakal difokuskan untuk OMSP. Tapi seharusnya tidak hanya untuk OMSP ya. Karena dengan aset seperti itu harusnya kita bisa do more. Kita bisa melakukan yang lebih, apalagi kita udah mulai transisi dari green water ke blue water Navy. Betul. Itu bisa jadi flagship kita harusnya. Tapi Garibaldi ini kan nggak mungkin beroperasi sendirian. Ya kan? Di seluruh dunia kayak gitu. Kapal induk itu pasti ada task force-nya, ada yang melindungi dia. Nah disinilah pentingnya kapal selam tadi itu, Scorpen itu, seperti Scorpen. Jadi ketika dia melaut berlayar keluar dari wilayah kita, dia dikawal sama Scorpen itu kan. Nah sekarang masalahnya itu kita Scorpen baru pesan 2 ya. Pesan 2,
itu menurut gue masih sangat kurang. Karena untuk membuat task force itu ya kita butuh quality ya. Quality itu tetap kapal seperti Scorpion itu sangat capable, tapi kita juga butuh quantity untuk bisa mengawal kapal Garibaldi tadi itu. Ya, jadi stance kita sekarang kita butuh kapal selam dengan kapabilitas seperti Scorpion. Kalau bisa diperbanyak, jangan cuma 2 doang. Betul. Ditambah lagi untuk itu nanti. Oke. Bikin task force group mengawal Garibaldi. Oke Mas, karena tadi kan sudah dibahas nih mengenai armada-armadanya ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa tarik secara garis besar mengenai postur dari pertahanan itu sendiri Mas. Sekarang kan seperti yang kita ketahui itu TNI Angkatan Laut kita ini akan bertransformasi ke arah yang lebih modern ya Mas ya. Yes. Seperti yang Mas mention dari yang Green Water, Blue Water itu ya Mas ya? Yes. Nah, untuk situasi ini sendiri kira-kira bagaimana Mas Adit kayak membaca arah ini ke depannya gitu? Gimana sih ke depannya TNI Angkatan Laut kita ini bisa bertransformasi atau juga bisa in the future gitu? Gimana postur pertahanan kita ini gitu dari TNI Angkatan Laut tadi? Yang ideal deh. Ya. Ya idealnya tadi itu. Jadi kita ini kan balik lagi wilayah kita sangat luas. Yes. Sementara resources kita sangat terbatas. Kita nggak punya resources yang very abundant kayak Amerika Serikat atau China. Jadi we must choose wisely. Kita mau gimana sih kalau kita mengembangkan capital ships, let's say surface combatant, it's very expensive. Terus makan waktu lama juga untuk mentrain semuanya, krunya apa semua. Dibandingkan dengan kapal selam gitu. Kapal selam ya mahal. Yeah. Tapi dia lebih lebih mungkin cost efficient tadi karena dia asimetris tadi kan. Don't get me wrong, kita butuh dua-duanya, saling melengkapi. Tapi kita bisa mungkin lebih di dialed in di bagian asimetris capability kita tadi itu. Itu gambaran yang idealnya harus seperti itu. Oke. Nah ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir Mas dari segmen kita yang saat ini. Jadi dalam jangka waktu yang dekat, hal apakah yang bisa secara konkret kita perhatikan nih dari yang sebelumnya Mas mention mengenai kapal armada kelas Nagapasa, terus juga Scorpion Evolved, dan yang terakhir Chaos OT. Dalam praktiknya itu sepertinya sejauh ini itu seperti apa sih Mas? Kayak what does that look like di Indonesia sendiri gitu, dan apa yang bisa kita perhatikan juga sih sebenarnya dari praktiknya armada-armada tersebut gitu sejauh ini? Dari Scorpion ya, dari Scorpion itu tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, dia bisa jadi escort untuk kapal induk Garibaldi. Tapi yang paling utama nature-nya kapal selam kayak Scorpion ini yang konvensional itu kan dia hunter killer. Yes. Kapal hunter killer, dia memburu target-targetnya di laut lepas sana. Gue melihatnya kita harus punya kemampuan seperti itu, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari konflik-konflik sebelumnya dari negara lain, kayak di konflik terbaru ini Iran. Kalau kalian dengar, kalian tahu itu kan ada kapal perang Amerika yang ditenggelamkan sama kapal selamnya Amerika yang kelas Los Angeles di laut lepas. Itu midget submarines nggak punya kapabilitas seperti itu. Oke. Midget submarines mereka nunggu di turf kita, teritori kita, mereka masuk baru disikatkan. Tapi kalau kita punya barang seperti Scorpion gini, kita bisa nyari target kita di high seas sana. Jadi sesuai dengan prinsip Blue Water Navy tadi, kita bisa harass, bisa mengganggu, maksudnya bisa terus mendistract atau kita mentargetkan target-target di jauh dari wilayah teritorial kita. Oke. Itu untuk Scorpionnya. Kalau untuk KSOT, KSOT ini sebagai komplementer. Banyak orang bilang kayak ngapain kita beli kapal selam kayak Scorpion mahal, kembangin aja KSOT, banyak bikin swarm taktik kayak drone gitu. Nggak bisa juga, ya karena itu tadi kita harus satu punya yang sistem bisa ocean going, satu lagi yang menjaga nanti di choke points tadi, yang jaga backyard kita. Jadi KSOT itu nanti akan sangat kalau berfungsi dengan baik ya itu akan sangat membantu sekali, karena KSOT ini juga masih banyak teething problems-nya, karena masih tahap awal kan. Yang waktu kemarin pers diundang ke PT PAL,
itu mereka memperlihatkan kepada public pers menembakkan torpedo. Oke. Ya kan, tapi waktu itu dia harus ke permukaan untuk bisa menembakkan torpedonya. Karena dia itu kan relying dengan Starlink, sistem komunikasinya. Kalau dia begitu dia submerged, itu hilang komunikasi. Jadi hanya mengandalkan AI-nya itu, tapi AI-nya kan sendiri belum mature. Jadi ya itu tadi masih banyak yang harus diperbaiki juga, itu satu. Kemudian yang kedua, manfaat dari KSOT itu nanti yang bisa gue lihat itu dia harusnya bisa dimaksimalkan penggunaannya sebagai untuk data gathering di perairan kita. Perairan kita yang seluas ini kita tuh belum bisa mapping 100%. Masih banyak spot-spot yang kita nggak tahu ada apa di situ. Betul. Even mungkin negara lain udah tahu duluan kali, karena mereka udah juga deploy barang serupa ke kita. Nah itu mungkin kedepannya bisa dimanfaatkan untuk itu, jadi data gathering, karena itu sangat penting. Orang kadang mikirnya tuh hanya yang systems yang punya efek deterrence yang lethal, punya bisa nembakin torpedo kayak gitu, padahal untuk kita bisa tahu bawah air kita itu seperti apa, mulai dari topografinya, terus kadar airnya apa, seperti itu kan banyak sekali itu variabel-variabelnya. Itu sangat penting. Oke, thank you banget Mas atas penjelasannya, sangat menarik karena tadi given the circumstances bahwasanya Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan juga beberapa choke points yang mungkin menjadi blind spot juga ya Ri ya. Jadi penting untuk kita memiliki kapabilitas yang bisa memadai dan juga bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatannya secara utuh. Oke, tadi kalau kita sudah membahas hal-hal yang sangat substansial nih Mas, kita mungkin akan lanjut ke segmen Unclassified, di mana host akan memberikan pertanyaan yang mungkin rapid style gitu Mas. Tapi mungkin Ria boleh dijelasin lebih lengkapnya nih Ri. Jadi gini Mas, pada sesi ini mungkin kita sedikit lebih santai Mas ya. Karena di sini kita bakalan memberikan 2 nama atau juga benda, tapi masih berkaitan dengan pembahasan podcast kali ini dan tentunya masih berkaitan juga sama bidang yang Mas tekuni nih, saatnya jurnalis defense begitu. Oke, without further ado mungkin jadi Mas cepet-cepetan. Yes, absolutely. Kalau bisa kayak tanpa dipikir gitu Mas. Oke, udah siap Mas? Siap. Oke, kita mulai ya. Baca buku atau nonton berita? Baca buku. KF21 atau KAN? KF21. Hobi main game atau binge watching Mas? Video games, of course. Apa tuh Mas, boleh disebutin juga gamenya? Game-nya, game strategy kayak Warno gitu. Oke, best factionnya apa di Warno? Best faction, oh man. Gue suka kalau untuk in general situation gue suka pakai USA, tapi untuk specific situation gue suka pakai Prancis. Oke, nah next question nih Mas, baca berita lewat portal media massa atau sosial media? Social media. Kerja pagi atau kerja malam? Malam. Menjadi akademisi atau praktisi Mas? Akademisi. Tontonan terakhir yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pertahanan? Western series, Western movies. Selanjutnya menurut Mas apa alutsista yang lagi overrated saat ini? Drones, I think. Mas prefer di posisi yang bisa kasih briefing ke jenderal atau ngasih kesaksian di parlemen? Ngasih briefing ke generals. Oke, untuk menggali data nih Mas prefer wawancara atau observasi langsung ke lapangan? Of course, observasi langsung ke lapangan. Kalau diminta bikin artikel, prefer gali isu pertahanan modern atau konvensional? Konvensional? Oke, terakhir nih Mas, kalau tidak menekuni bidang jurnalis defense, kira-kira Mas mau berkarir kayak apa? Gue dulu tuh pengen banget jadi tentara sebenarnya. Cuma Oke. keluarga nggak mendukung, akhirnya gue jadi jurnalis. But di jurnalis ini kan gue berurusan juga dengan militer juga kan, beririsan dengan itu ya, so it's Drag path. it's win-win for me. Oke, interesting. Oke, that's unclassified but clearly not all of it. Oke, mungkin sebelum kita tutup, menurut kami ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa minggu ke depan. Yang pertama, ada apa tuh Ri? Oke, ini singkatnya mengenai deal-deal baru nih Mas yang udah kita dengar ya mengenai pesawat KF21 Boramae jet bersama Korea Selatan. Ini kan sudah kita lihat sebelum-sebelumnya bahwasanya Indonesia itu sebagai mitra pengembang dari pesawat tersebut. Nah, terus tiba-tiba akhirnya ini ada terjadi peralihan skema nih Mas. Skemanya bukan lagi menjadi mitra pengembang, melainkan kayak ya udah langsung beli langsung aja begitu. Jadi beli ketengan deh. Menurut kabar sih begitu, dan nanti bakalan serah terima katanya sih. Nah, given the situation Mas, kira-kira untuk situasi yang seperti ini tuh ada dampaknya nggak sih Mas, tiba-tiba yang peralihan nih, misalkan di tengah-tengah kerjasama kita udah deal-dealan kayak gini, terus tiba-tiba ada peralihan skema,
Kira-kira itu bakal mempengaruhi kerjasama bilateral negara nggak sih Mas? Atau memang hal ini tuh kayak lumrah aja terjadi gitu? Kalau lumrah terjadi, maksudnya ada dinamika dalam deal-dealan seperti itu tuh bisa saja terjadi ya. Cuma itu lebih banyak ruginya daripada untungnya karena kita udah investasikan resources yang nggak sedikit di situ kan. Kita juga kehilangan kesempatan untuk bisa memproduksi sendiri, meskipun kita nggak memproduksi utuh, tapi kan itu per parts ya. Ada yang bagian apanya kita handle, bagian apa yang kita handle gitu, mungkin bagian fuselage-nya atau bagian elektroniknya, I don't know, tapi kurang lebih seperti itu. Nah itu kita kehilangan chance untuk bisa belajar memproduksi parts-parts itu sendiri. Itu rugi sih kalau gue bilang. Oke, ini mungkin masih berkaitan sama procurement karena dikabarkan Indonesia tengah berdiskusi untuk akuisisi BrahMos juga asal India. Tentunya ini bisa menjadi tambahan kekuatan strategis bagi Indonesia ya Mas. Tapi kalau menurut Mas sendiri, how important it is kalau akuisisi BrahMos benar-benar akan terrealisasikan? BrahMos ya, BrahMos itu kan di-develop berdasarkan misal yang serupa, yang cruise misalnya Rusia, Yachon. Terus India itu reverse engineering, mereka produksi sendiri jadi BrahMos itu. Nah harusnya buat kita itu nggak asing-asing banget. Harusnya kita familiar dengan sistem itu karena kita pernah operate Yachon sebelumnya. Biarpun gue nggak tahu sekarang kita masih operate apa enggak, tapi at some point kita pernah mengoperasikan Yachon juga. Harusnya BrahMos nggak ada masalah. Nah yang menarik BrahMos ini tadi balik ke yang strategi kita yang anti-access area denial, kita bisa taruh di choke point tadi. Itu kita butuh rudal-rudal kayak gitu sih, untuk bisa mendeter kapal-kapal warship potential adversaries kita. Jadi ya BrahMos it's a good thing kalau kita bisa akuisisi itu. Tapi yang perlu diingat, kita dapat apa nih beli dari trade-off-nya ya. Trade-off-nya apa nih? Kita bisa nggak produksi itu juga di dalam negeri sendiri nanti, atau kita beli dari mereka langsung, beli ketengan gitu kan. It's not cool. Kita harus bisa bangun sendiri. Nah ini juga masih soal penambahan kemampuan nih Mas. Kalau kita lihat kan akhir-akhir ini lagi happening soal latihan pitch black Mas, yang udah berlangsung ya dari 20 Juli ya Mas ya sampai nanti 7 Agustus mendatang deh, untuk latihan perang multi udara nasional nih yang dipimpin sama Royal Australian Air Force RAF ya. Nah soal itu Mas, kira-kira Indonesia kan juga bergabung nih sama latihan yang itu. Kira-kira adakah hal yang perlu kita take notes gitu dalam latihan tersebut, apalagi konteksnya itu soal operasi udara modern juga sih. Apakah ada hal yang perlu kita perhatikan? I don't really ngikutin pitch black secara mendetail, tapi semakin banyak kita berlatih dengan pihak asing, itu semakin bagus. Kita bisa belajar taktik-taktik mereka seperti apa. Terus kalau ada yang bagus mungkin bisa kita copy terus kita modify untuk keperluan kita sendiri. Mungkin itu sih kalau pitch black. Cuma yang menarik ini, kalau belakangan ini gue ngikutin yang bagian land warfare-nya, yang Super Garuda Shield. Menarik nih Kay. Selanjutnya Kay. Karena ini bakal jadi next question sebenarnya Mas. Nah kan tadi Mas sudah mention sih Super Garuda Shield. For context, ini adalah latihan militer antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. If we can read penyelenggaraan tahun ini, sebenarnya menurut Mas ke arah mana sih hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan juga Amerika Serikat? Kita dengan Amerika Serikat itu masih partner yang urusan militer ya, masih yang sangat erat sekali. Kita mulai mencoba mendiversifikasi itu dengan banyak negara sekarang, China, even Rusia juga. Tapi untuk Amerika kita masih yang paling nomor satu. Kita juga mencoba mendiversifikasi dengan Perancis. Perancis itu juga mulai, bahkan Perancis mengirim detachment mereka untuk partisipasi di Super Garuda Shield. Even mereka punya latihan mereka sendiri dengan TNI, kayak Garuda Gear, mungkin kalau kalian pernah dengar. Ya harapannya ke depannya mungkin harus lebih diperbanyak lagi seperti itu. Tapi untuk Super Garuda Shield sendiri, itu tadi kita masih jadi partner utama Amerika dalam training, terus untuk weapon systems juga. Dan untuk Super Garuda Shield ini, gue dengar ada beberapa kayak semacam bocoran gitulah untuk tahun ini.
take it with a grain of salt deh. Yes. Tapi yang gue dengar tahun ini bakal they will bring more new capabilities untuk latihan kali ini. Jadi mungkin ada hal-hal menarik yang pemerhati militer Perlu dinantikan ya yang Mas perlu ya. dilihat nanti ada hal menarik yang khususnya dari Amerika yang Amerika bawa. Karena kalau kita lihat Super Garuda Shield dibanding sama latihan-latihan lain di luar kayak di Filipina misalkan Balikatan, Yes. itu mereka kan jauh lebih prestis ya. Mereka bisa Amerika tuh bawa ada misilnya mereka kayak yang long range-nya mereka apa tuh yang dipakai di Ukraina. Gue lupa tapi bisa dicari lah itu nanti. Itu banyak mata tuh memandang ke latihan Balikatan itu karena banyak capabilities yang mereka bawa. Nah, gue berharap di Super Garuda Shield ini nanti juga bisa on par lah dengan latihan-latihan kayak negara-negara tetangga. Ada hal-hal menarik lain yang bisa kita jadi buat pembelajaran kan, bisa buat diaplikasikan ke TNI juga. Itu sih Super Garuda Shield. Oke. Makasih Mas Aziz atas insight yang sudah diberikan ya sebelumnya, sangat clear sekali untuk sejauh ini ya. Dan inilah kemudian rekan-rekan semua yang bakalan kita ikuti bagaimana sih perkembangan dan juga updates ke depannya akan seperti apa isu-isu tersebut. Dan isu-isu tersebut tentunya akan kami bahas juga di episode-episode selanjutnya. Tadi kita sudah banyak sekali membahas dari berbagai macam ancaman yang perlu kita perhatikan saat ini, lalu juga fakta bahwasanya Indonesia perlu meningkatkan tidak hanya kapasitasnya namun juga kapabilitasnya khususnya pada autonomous dan lain sebagainya supaya lebih fair, khususnya pada choke points di wilayah perairan Indonesia. Nah mungkin sebelum kita tutup banget nih Mas, ada nggak sih pesan-pesan personal kali ya, atau harapan dari Mas dalam witnessing transformasi modernisasi militer Indonesia Mas? Apakah ada pesan-pesan tertentu Mas? Harapan gue itu supaya military planner kita tuh bisa mendevelop kapabilitas berdasarkan needs, berdasarkan needs bukan berdasarkan wah ini ada yang jual barang ini kayaknya seru nih kita beli Ikutin. kita beli istilahnya kalau anak sekarang apa sih FOMO, kayak fear of missing out, jadi pengen ini pengen itu gitu, tapi pas udah masuk ke inventory kita bingung nih alat mau diapain nih, bisa nggak ini memaksimalkan interoperabilitas kita, itu jadi masalah kan. Nah gue berharap kita mapping dulu needs kita apa, threat kita apa. Oke, kalau kita udah bisa mendefinisikan itu, kita bisa meng-ID hal itu tadi, baru kita mulai beli sistem yang pas untuk itu. Itu sih. Jadi jangan sia-siakan resources kita karena kita nggak punya banyak resources, tapi kita punya ancaman. Jadi kalau bisa di tune, di dialed in banget biar nggak kebuang uang kita. Itu uang kita semua soalnya. Betul. Itu sih. Oke, dan khususnya mungkin pada konteks subsurface deterrence bukan hanya tentang seberapa sering Indonesia mengakuisisi atau membeli alutsista ya, tapi about how we can also maintain it juga and sustain. Maintain and develop it in the future, Yep. And that is Warning Order episode 1. Alright, thank you to Mas Aditya. Thank you guys, thank you for having me. Yes, thank you for your time also, and also with this pleasant discussion, also conversation. Untuk teman-teman, apabila episode ini bermanfaat dan juga teman-teman merasa senang mengikuti isu-isu yang terkait pertahanan juga keamanan, jangan lupa subscribe di YouTube Semar Sentinel, karena kedepannya kita akan kembali lagi untuk mengulas isu-isu mengenai pertahanan juga keamanan tersebut, tentunya bersama narasumber dan juga topik yang gak kalah menarik lainnya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin mengikuti update tentang pertahanan, silakan untuk follow our social media di X, di Instagram dan juga YouTube di @semar-sentinel. Karena tidak hanya podcast, kita juga menghadirkan monthly webinar dan juga X-Space untuk teman-teman ikuti. With that being said, thank you and we'll see you in the next episode. Sampai jumpa.